Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagai mukaddimah, di sini perlu saya sampaikan informasi. Informasi yang ada di dalam buku ensiklopedia Islam, tebalnya 7 jilid. Di jilid yang kelima, ensiklopedia Islam itu diterbitkan oleh PT Van Hoven, Jakarta. Di jilid 5 halaman 67, tarekat yang mempunyai pengaruh yang besar di dunia ini jumlahnya ada 44 tarekat. Kalau tarekat memang banyak, lebih dari 100. Tapi yang mempunyai pengaruh besar 44 tarekat. Tiap-tiap tarekat namanya disebutkan dan pendirinya disebutkan. Dan tempat tinggalnya atau pokoknya disebutkan. Dari 40 tarekat yang mempunyai pengaruh besar di dunia itu, lainnya. Jadi yang 43 tarekat semuanya pusatnya di luar negeri. Hanya satu tarekat lah yang berpusat di negeri Indonesia. Di situ disebutkan nama tarekatnya Siddiqiyah. Disebutkan nama pendirinya Mokhtar Mukti. Disebutkan nama tempatnya Jombang, Jawa Timur. Itu yang mempunyai pengaruh besar 44 tarekat. Disebutkan di dalam buku ensiklopedia Islam jilid 5 halaman 67. Mungkin sekarang harganya sampai 3 juta. Apakah betul tarekat Siddiqiyah mempunyai pengaruh yang luas? Fakta bicara. Asalnya begini. 10 tahun saya berada di wilayah Kabupaten Lamongan, menjadi kader inti Partai Mani.
ketika pada tahun 1959 saya mengunjungi sebuah toko buku. Kebetulan yang memiliki toko kitab itu kenalan saya, Haji Muhammad Baidowi, tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan. Setelah masuk toko kan, bukunya kecil, cita-cita perjuangan, yang menyusun Dr. Abu Hanifah, tokoh Masyumi Sukabumi. Setelah saya baca buku itu, di bab 7 diterangkan Indonesia telah dijajah Belanda lamanya 350 tahun. Juga pernah jajah Portugis tahun 1511. Juga dijajah Inggris. Total kalau mulai Portugis menguasai Malaka, dalam penjajahan Indonesia ini 434 tahun. Penjajah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghapus Islam dari Indonesia. Karena Islam di Spanyol yang usianya 700 tahun bisa digusur oleh agama lain. Mengapa Indonesia mungkin lebih gampang? Tapi kenyataan selama ratusan tahun tetap jangankan digusur, diperkecil saja tidak mampu. Dari situ kemudian Dr. Abu Hanifah menyelidiki apa yang menjadi sebab mayoritas Islam di Indonesia tidak bisa dikerdilkan, padahal tanah air sudah dikuasai oleh penjajah agama lain. Pemerintah sudah dikuasai, rakyat sudah dikuasai, tapi mengapa tidak bisa mengkuruskan, mengkuntetkan, tidak bisa membongsai Islam? Ada apa? Setelah diselidiki beberapa tahun menyelidiki orang Masyumi, ternyata di Indonesia ada 3 bentengnya Islam. Apa 3 benteng Islam yang menyebabkan Islam tidak bisa digusur seperti Islam yang ada di Spanyol? 1, benteng itu kaum Torekot yang ada di Indonesia.
apapun namanya, Tarekat Syadziliyah, Tarekat Syatoriyah, Tarekat Naqsabandiyah, Tarekat Sanusiyah, dan lain-lain. Memang di Indonesia lebih dari 100 tarekat. Kaum-kaum tarekat itulah bentengnya Islam yang ada di Indonesia. Benteng yang pertama. Yang kedua, bentengnya Islam itu pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bentengnya Islam di Indonesia itu musola-musola yang jutaan ada di Indonesia yang dipimpin oleh ulama-ulama yang tinggi ilmunya. Itu dalam buku Cita-Cita Perjuangan Indonesia. Setelah saya membaca buku itu, saya lama berpikir, saya di Partai Masyumi tidak termasuk di benteng-bentengnya Islam. Padahal saya sudah 10 tahun. Saya putuskan, saya kembali ke Jombang, ingin mendirikan pesantren-pesantren, dan saya kembali ke Jombang ini pada tahun 1959 setelah saya membaca. Saya hanya membawa 2 buku dan 1 Tarekat Siddiqiyah. Dan saya dibiat oleh guru saya di Banten. Apa buku yang saya bawa? Hanya 1. 1 buku Cita-Cita Perjuangan tersebut. Kecil bukunya. Dan nomor 2, saya hanya membawa buku Ihya Ulumiddin 4 jilid. Dan bawa 1 Tarekat Siddiqiyah. Semuanya saya tinggalkan. Beberapa toko saya tinggalkan. Beberapa tambak sudah saya tinggalkan. Saya tidak mengurus. Saya ingin mendirikan benteng-benteng Islam di Indonesia. Mengapa saya membawa buku itu? Karena buku itulah yang mengaspirasi saya. Bahwa benteng-benteng Islam ada di 3 itu. Mengapa saya buku Ihya Ulumiddin? Ihya artinya hidup. Untuk menghidupkan ilmu agama Islam. Setelah saya kembali mulai tahun 1960, disitulah saya berpikir bagaimana cara memulai. Kemudian saya teraspirasi oleh 1 ayat di dalam surat Lail yang bunyinya inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Dalam surat Lail, inna sesungguhnya, sa'yakum usahamu, lasyatta harus bermacam-macam. Setelah saya mendirikan pesantren,
saya namakan Majma'al Bahrain. Saya ambilkan nama dari surat Kahfi nomor 60, Majma'al Bahrain. Waktu ditemukan oleh Nabi Musa dan Nabi Yusuf, saya ambil untuk nama pesantren. Setelah murid sudah kumpul, kira-kira ada 50.000. Saya berpikir, saya harus membuat organisasi syatta, organisasi yang bermacam-macam. Tanpa ada organisasi, untuk apa? Hanya kumpul-kumpul saja, sedang tidak diorganisir. Maka saya ingat perintah dalam Al-Quran surat Ma'idah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu. Firman itu ditujukan kepada orang yang beriman. Maksudnya ta'awanu itu membuat organisasi. Yang organisasi itu diberi contoh oleh Rasulullah, organisasi seperti badan satu kuju. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak cukup kebaikan dan ketakwaan saja. Kalau cukup kebaikan dan ketakwaan, tidak akan diperintah membuat organisasi. Wala ta'awanu, dan jangan kamu membuat organisasi 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu keras siksaannya. Jadi ditinjau dari ancaman Allah itu ditujukan kepada dua belah. Umat Islam satu, yang tidak mau membuat organisasi birri wa taqwa, dan dua, ditujukan kepada umat Islam yang membuat organisasi ismi wal udwan. Ismi kedurhakaan, udwan permusuhan. Dengan organisasi birri wa taqwa, maka akan menjadi kuat dan bisa mengalahkan ismi wal udwan. Kalau kebaikan dan ketakwaan tidak diorganisasi, tapi ismi wal udwan diorganisasi, maka yang hak bisa dikalahkan oleh yang batal. Karena kekuatan itu dari Allah, la haula wala quwata illa, tapi diletakkan kepada yadullah alal jamaah. Nah, dari situlah kemudian saya membuat macam-macam organisasi. Saya buat organisasi Kausaran Putri, organisasi Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, organisasi Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, organisasi pemuda Siddiqiyah, macam-macam saya buat organisasi. Dan saya buat usaha yang macam-macam.
kita membuat hotel, kita membuat pertokoan, kita membuat pabrik rokok ST, kita membuat air minum, dan kita juga membuat full klinik, dan kita juga usaha membuat travel dan macam-macam. Kita usaha mendirikan perumahan. Itu semuanya untuk mendukung organisasi. Semuanya itu dijiwai tarekat. Properti dijiwai tarekat. Usaha air ma'an godako dijiwai tarekat. Sampai perhotelan, hotel pun sekarang Hotel Israeli sudah manajemennya gabung dengan Horizon. Itu pun dijiwai oleh tarekat. Semuanya itu supaya selamat dijiwai oleh la ilaha illallah. Alhamdulillah, setelah saya praktekkan, saya aktualisasikan makna-makna dalam Al-Quran, dan di dalam hadis itu ternyata manfaatnya besar, sehingga si tiga ini bisa berkembang dengan bijaksana, bukan hanya di Indonesia saja, sampai sudah melewati garis Indonesia, sampai sudah ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong, sampai ada orang Kanada sudah masuk di Indonesia, warga negara Prancis masuk di Indonesia, dan banyak negara. Berkat mengamalkan aspirasi inna sa'yakum lasyatta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang ini peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah diterangkan di Mekah tadi. Dan halnya Kiai Ahmad Sanusi dan Mbah Demang. Ini kebetulan paling istimewa. Di antara keistimewaannya, bersamaan dengan Hari Pahlawan. Ini kan Hari Pahlawan. Pahlawan dari kata-kata orang yang patut menerima pahala. Masalah Hari Pahlawan sudah umum diketahui. Masalah Hari Santri jadi hari nasional sudah diketahui umum. Karena Presiden Jokowi telah mendeklarasikan Hari Santri. Itu umum, sudah diketahui. Tapi masih banyak yang belum mengetahui asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya Hari Pahlawan itu apa? Apa sebab-sebab tanggal 22 Oktober dideklarasikan oleh Presiden menjadi Hari Santri Nasional. Jadi yang belum banyak tahu itu sebab-sebabnya atau asbabun nuzulnya. Kalau istilah pesantren itu sebab-sebab turunnya, sebab-sebab jadinya. Kalau istilah Ronggo Warsito,
sangkan paran dumadine. Piye sangkan paran dumadine 10 November iku? Piye sangkan paran dumadine 22 Oktober kok menjadi hari santri nasional? Itu yang belum diketahui. Pada sumbernya itu sama. Sumbernya itu sama. Satu sumber, dua-duanya. Begini asbabun nuzulnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Dan benderanya ditetapkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 35 bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bukan merah putih, sang. Kata sang itu kata penghormatan. Sang, dang, yang, hang. Itu semuanya kata penghormatan. Apa yang dihormati? Bukan menghormati kain yang berwarna merah. Bukan menghormati kain yang berwarna putih. Bukan menghormati tiangnya. Yang dihormati yang di belakang bendera itu. Apa yang di belakang? Di belakang bendera itu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang dihormati. Dan menghormati sifat yang dilambangkan oleh warna merah dan warna putih. Merah berani, bukan berani karena tabiat, bukan berani karena terpepet, terpaksa, bukan berani karena junjungan atau karena pengalembono, tapi berani karena benar putih. Dan dalam hadis diterangkan kalau berani, berani karena Allah, suci, suci karena Allah. Memang ada hadisnya itu. Jadi bukan berani karena puan, bukan berani karena sanjungan, bukan berani karena terpaksa, bukan. Tapi berani karena kesucian. Berani karena benar. Semua nabi itu tidak ada yang tidak berani. Berani, tapi semua nabi itu suci. Maka tadi saya melihat kok banyak orang pakai belangkon merah putih. Oh iya, hari pahlawan. Jadi setelah usia negara 1 bulan timbul penghinaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia di Surabaya, di puncaknya Hotel Urania atau Hotel Sakura atau Hotel Mojopahit.
Di puncaknya dipasang bendera merah, biru, putih. Itu penghinaan terbesar. Diketahui pada tanggal 18 September tahun 1945. Kemudian tanggal 19 putra-putra Surabaya marah, naik ke hotel itu, kemudian bendera penjajah diturunkan, dirobek yang biru, kena mengaru biru, dirobek yang merah dan putih, dinaikkan lagi. Insiden itu mengorbankan pemimpin Belanda. Berselang 5 tahun, sekutu datang, mendarat di Surabaya, bawa tentara 5.000 yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Maka kemudian sebelumnya itu tanggal 22 Oktober tahun 1945, Hadiatul Syekh Hasyim Asy'ari mengadakan rapat di Bubutan, rumah nomor 62, dengan ulama sejawa dan ulama Madura, membahas penghinaan Belanda yang di belakangnya sekutu, yakni Inggris, sepakat mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad 5 nomor. Di antaranya bunyinya, umat Islam dalam radius 94 wajib angkat bersenjata melawan Belanda dan sekutu. Tanggal 22 Oktober, para ulama Jawa dan Madura bertemu di Surabaya, mengeluarkan fatwa jihad, perang suci, menolong negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena fatwanya itu, fatwa jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945, maka tahun 2015, kalau tidak salah, diakui oleh pemerintah mendeklarasikan Hari Santri jadi hari nasional. Karena dengan adanya fatwa jihad itu, pesantren ribuan yang ada di Indonesia ini keluar santri berbondong-bondong jihad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan, setelah ada ancaman dari sekutu disebar melalui pesawat, kalau tidak menyerah tentara-tentara TKR, Surabaya akan dilumatkan dari udara, dari laut, dari darat, supaya senjata-senjata yang merampas senjata besar itu diserahkan kepada sekutu. Jadi sekutulah, yakni Inggris mewakili sekutu,
yang akan mengembalikan Belanda jajah lagi Indonesia. Sehingga ulama umara bersatu membela negara kesatuan Republik. Apa menyerah? Tidak. Apa jawabnya? Hanya dijawab satu kalimat, Allahu Akbar. Jawabnya itu. Akhirnya Surabaya dilumatkan korban lebih dari 3.000 korban. Waktu itu sekutu malu karena baru saja Perang Dunia Kedua, lamanya 6 tahun. Jenderalnya tidak ada yang mati, tapi di Surabaya jenderalnya mati. Jenderal malah gempar dunia, malu. Yang baru saja raksasa kekuatan menang Perang Dunia Kedua, jenderalnya utuh tapi disuruh mati dan gagal, tidak bisa mengembalikan Belanda menjajah lagi. Bukan tandingannya. Bayi yang baru umur 3 bulan itu, kalau dihitung sampai 10 November 3 bulan melawan raksasa dunia itu. Tapi raksasa dunia gagal, akan menolong Belanda kembali ke Indonesia. Sampai sekarang pun tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus kita syukuri. Jangan lupa. Untuk itu maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditulis di ayat ketiga, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan itu karena berkat rahmat Allah, bukan kekuatan bangsa kita sendiri. Bangsa kita lemah, masih bayi, usia 3 bulan, keadaan compang-camping dan belum pengalaman perang. Mustahil bisa mendirikan negara, mustahil bisa merdeka. Tapi kenyataan, hal yang dianggap mustahil itu kenyataan, fakta, bicara, wujud. Maka disyukuri, syukurnya diletakkan itu supaya tidak lupa atas berkat rahmat Allah. Coba kalau tidak ada itu, bangsa ini akan menjadi bangsa yang takabur. Bukan bangsa yang syukur, tapi bangsa yang takabur, seakan-akan bisa merdeka sendiri, seakan-akan bisa mendirikan negara. Itu nanti bangsa yang kufur. Jadi kata-kata atas berkat itu menyelamatkan satu, menyelamatkan bangsa kita jangan menjadi bangsa yang kufur, supaya menjadi bangsa yang syukur. Dan kalau bangsa Indonesia menjadi bangsa yang syukur, maka negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu nas Al-Quran dalam surat Sabah, washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada jalan untuk selamat tanpa syukur. Jadi syukur. Syukur itu rahasianya kata Imam Ghazali di 3 titik. 3 huruf sin, kaf, ro. Kalau di fathah sakaro, kalau dipasang 3 titik,
syakaro artinya telah bersyukur. Tapi kalau 3 titik ini hilang, sakaro artinya telah mendem. Jadi maknanya kalau 3 titik itu hilang, maknanya mendem. Kalau dipasang 3 titik, maknanya telah bersyukur. Jadi orang yang tidak bersyukur orang mendem. 3 titik, 1 titik mempunyai makna sendiri. 1 titik ada 3 titik, ada 3 makna. Itu rahasianya syukur. Maka saya usaha dengan menurut kemampuan saya, semua organisasi, semua usaha saya, usaha apa saja, manajemennya saya pergunakan manajemen syukur. 3 titik itu. Kalau syukur, Allah Ta'ala akan menambah. La azidannakum. Karena sudah ada maklumat ilahiyah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jadi kalau kita menggunakan sistem manajemen syukur, insya Allah la azidannakum akan mendapat keridhaan ilahi. Semoga kita mendapat ridha Allah Ta'ala dengan sebab mengikuti manajemen syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'ma wa kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.